Salam jumpa lagi, sahabat setia, Oase Rohani Katolik terkasih. Bagaimana kabar Anda? Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan bersemangat karena besarnya kasih setia Allah kepada kita semua. Hari ini saya Laurencia Fani bersama Pater Albertus Purnomo OFM akan menemani Anda semua dalam mendengarkan firman Tuhan, dan juga Pater akan menyampaikan permenungan untuk mendapatkan inspirasi dari bacaan firman Tuhan tersebut. Kita mulai ya, Pater ya. Untuk memulai acara Oase Rohani Katolik pagi ini akan dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Pater. Silakan Pater. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, Engkau menguatkan harapan kami akan kehadiran Roh Kudus. Bantulah kami agar kami dapat memahami kehadiran-Mu dalam sabda-Mu di dalam kitab suci. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Akulah awal dan akhir. Aku mati, namun kini hidup. Sungguh, aku hidup selama-lamanya. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dan dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah
kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Tanah milikmu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, Engkau memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari, Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Aku minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah simak firman Tuhan pada edisi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan permenungan ya Pater ya. Kita mulai dari bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul ya. Paulus banyak sekali ya mengalami pencobaan dimanapun dia berada, begitu ya Pater ya. Iya. Jadi mengenai bacaan pertama, kita harus melihat konteks dari perikop yang kita baca ini ya. Yeah. Jadi perikop ini merupakan salah satu episode perjalanan misi Paulus. Jadi kita tahu bahwa Paulus itu menjadi rasul
yang mewartakan Injil Tuhan di daerah yang sekarang adalah Turki dan juga Yunani. Dan di dalam perikop yang kita dengar ini sebetulnya Paulus sedang berada dalam perjalanan misi yang ketiga. Jadi menurut beberapa para ahli, perjalanan misi Paulus itu kalau ditotal sekitar 15.000 kilometer gitu ya. Jadi begitu panjang. Nah, di akhir perjalanan misi Paulus yang ketiga, Paulus itu berada di Miletus yang mau pergi ke Efesus, dan di situ dia mengucapkan kata-kata perpisahan kepada para penatua gereja di situ. Ya kalau katakanlah di sini ya dewan gereja di lokal itu ya. Dan di situ Paulus menceritakan bagaimana dia itu bekerja keras demi mewartakan Injil Yesus Kristus. Dan kita bisa belajar dari apa yang dikatakan Paulus atau yang menjadi sharing Paulus kepada para penatua di Efesus. Seperti apa sih kerja keras dari Paulus dalam mewartakan Injil? Dan tantangan apa yang dia temui selama mewartakan Injil Kristus? Ada satu pernyataan Paulus yang menarik di sini yang bisa kita lihat ya. Dia mengatakan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi kalau kita melihat kata mencucurkan air mata, kita bisa menduga ya apa yang dialami Paulus, yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas dia mendapat tantangan yang tidak mudah, dia tertekan dan berjalan dari kota ke kota sambil mewartakan di hadapan budaya-budaya yang baru. Itu tentu saja Paulus mengalami, ya kita bisa mengatakan kesukaran karena harus berpindah tempat dulu. Tapi dia harus melaksanakan itu karena apa? Karena dia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Dalam kesaksian Paulus, dia kan dipanggil oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi gitu ya. Ya dia mau nggak mau harus melaksanakan semuanya. Kalau kita melihat salah satu nabi dalam perjanjian lama, apa yang dialami Paulus itu mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Yeremia gitu ya. Jadi Nabi Yeremia kan enggan untuk mewartakan sabda Allah karena tahu bahwa pasti akan ditolak, akan dikritik gitu ya. Kemudian Yeremia ngomong, ya saya sebetulnya itu tidak mau, kalau ini dalam bahasa saya. Tapi ketika saya tidak mewartakan firman Tuhan, seperti ada api di dalam diriku yang membuat tulang-tulangku itu lemah gitu ya. Jadi tugas yang mau nggak mau, senang atau tidak suka harus dilaksanakan. Dan itu juga apa yang terjadi di dalam diri Paulus. Nah, kemudian pertanyaan adalah mengapa Paulus ingin dibunuh gitu. Ini kan dikatakan di sini mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Mengapa Paulus ingin dibunuh gitu ya? Ada banyak jawaban, tetapi kemungkinan besar bahwa Paulus itu mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira yang berbeda dengan pandangan kebanyakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Taurat juga ya. Paulus mewartakan Injil Yesus. Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Sementara orang-orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus sebagai Kristus. Dan perbedaan ini kan seringkali menimbulkan konflik. Dan kita tahu ya, kadang-kadang konflik seputar agama saja bisa mengarah kepada pembunuhan gitu ya. Tidak hanya zaman dulu, tapi juga zaman sekarang pun juga hanya masalah perbedaan pandangan dalam agama tentang tokoh tertentu itu bisa menimbulkan peperangan gitu ya. Ya kita tidak bisa mengingkari juga konflik antara Kristen, Protestan dan Katolik beberapa abad yang lalu itu ya, karena perbedaan pandangan. Tapi ya hal ini mau dikatakan normal atau tidak, yang jelas kalau menyuarakan kebenaran siap-siap saja akan dibenci dan tidak disukai. Nah ini tidak berlaku hanya pada soal agama, tetapi juga dalam hal apa saja ya. Kalau kita mengomong kebenaran, kejujuran, nah itu siap-siap pasti ada orang yang tidak suka gitu ya. Makanya sampai ada pepatah kebenaran itu menyakitkan ya. Ya kebenaran menyakitkan, ya itu resiko gitu ya, resiko.
Nah, lalu Paulus juga di dalam kesaksian dia itu mengatakan bahwa dia mengajar kepada orang Kristen. Apa yang diajarkan? Di sini diceritakan ada dua. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi 2 poin di sini ya. Satu, bertobat kepada Allah, dan yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini penting untuk disimak. Bertobat kepada Allah itu apa? Ada banyak definisi, ada banyak rumusan, tetapi secara sederhana saya bisa mengatakan bahwa bertobat itu berubah. Berubah menjadi lebih baik, bukan berubah menjadi lebih buruk ya. Berubah menjadi lebih baik. Apa yang berubah? Bukan pertama-tama soal sikap dan perbuatan, meskipun itu penting, tetapi pertama-tama perubahan mindset, perubahan pola pikir. Jadi kalau pola pikirnya menjadi baik, pola pikirnya menjadi itu terarah, benar, otomatis perbuatannya itu baik gitu dan terarah gitu. Jadi tidak mungkin pola pikirnya itu buruk kemudian perbuatannya baik, itu tidak mungkin. Jadi bertobat itu sekali lagi ini perubahan mindset, dan ini yang sebetulnya menjadi tugas orang beriman, bagaimana dia dari hari ke hari itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, berubah gitu ya. Ya, ini kodrat manusia. Ya, harus dimulai dari mindset jadi itu sendiri. Setiap hari itu harus ada perubahan menjadi lebih baik. Kita bisa belajar dari alam ya, dari pohon gitu ya. Pohon itu kan berkembang dan dia berubah dari hari ke hari gitu ya. Jangan berpikir saya mau bertobat nanti umur 50 tahun, tidak mungkin. Bertobat itu pelan-pelan, dari hari ke hari, dan tahu-tahu nanti besar gitu ya, menjadi lebih baik di penghujung hidup gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah percaya kepada Yesus Kristus. Ini sebetulnya kita bisa memahaminya demikian. Orang bertobat kepada Allah kalau dia percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bukan dalam arti rasa, bukan dalam arti pikiran ya. Percaya itu utuh, melaksanakan ajarannya dan mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Bukan soal aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus. Nah, itu ungkapan kepercayaan. Tapi percaya yang sesungguhnya itu melibatkan suatu tindakan. Kalau saya percaya kepada Kristus, maka saya harus melaksanakan apa yang diajarkan. Dan pada akhirnya nanti saya menjadi serupa dengan Kristus di dalam hidup. Nah, ini yang diwartakan oleh Paulus itu ya. Meskipun di sini hanya 2 kata, kita bisa menafsirkan secara lebih utuh untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana Paulus bertanggung jawab atas tugas perutusannya gitu ya. Nah, di sini ada satu kata yang menarik gitu ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Nah, ini kan suatu sikap yang luar biasa ya. Demi tugas yang luhur, dia berani untuk mati gitu ya. Ini kan seperti tentara gitu ya, yang membela bangsa, mati. Atau dulu seperti para martir yang membela imannya meskipun dengan risiko kematian gitu ya. Saya tidak tahu apakah orang zaman sekarang berani seperti ini gitu ya. Sangat sulit ditemukan. Sangat sulit ditemukan. Tetapi ya intinya adalah kita melihat bahwa Paulus ini bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya gitu. Dan biasanya orang yang bisa menemukan makna hidup dari tugas yang dipercayakan kepadanya memiliki nilai gitu ya dari tugasnya. Nah, biasanya dia berani menyerahkan nyawanya, bukan dalam arti sekedar mati saja, tapi juga bekerja keras gitu ya, dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah itu, untuk tugas seperti itu. Dan dikatakan di sini ia melaksanakan tugas sampai akhir. Jadi Paulus berusaha supaya dalam melaksanakan tugas itu tidak kendor semangatnya gitu. Harus diselesaikan sampai akhir.
bukan hanya semangat awal saja. Jadi tidak sedikit orang itu ya yang mungkin bertolak belakang dengan Paulus, dalam arti mempunyai ide yang besar, mempunyai mimpi yang kuat gitu, yang tinggi gitu ya. Bagus idenya gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya di awal-awal semangat, tapi begitu mendapat kesulitan mundur. Dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Paulus tidak. Dia pokoknya mati tidak apa-apa, yang penting aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan. Dan ini penting ya untuk kita sebagai orang Kristiani ya. Bahkan dalam upaya menjadi orang Kristiani itu kan tidak mudah gitu loh. Banyak tantangan, banyak godaan. Maka dari itu ya kita perlu untuk berpikir ya bagaimana saya menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya sebagai orang Kristiani. Gitu. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan pun begitu. Itu. Soalnya apa? Soalnya yang dilihat itu adalah pencapaian kok sekarang ini. Iya, prosesnya. Kadang-kadang orang ngomong ya kita perlu proses, kita perlu menghargai proses. Tapi juga kita harus tahu bahwa ya proses sih proses, tapi pencapaian itu yang harus kelihatan. Produknya apa yang dihasilkan gitu loh. Jadi bukan soal kerja keras saja, tapi juga hasilnya apa. Nah, kita bisa belajar dari Paulus hal seperti ini. Nah, dari bacaan pertama kita diajak ya, saya merangkum saja untuk seperti Paulus. Tanggung jawab dalam tugas yang dipercayakan kepada kita, bertahan sampai akhir, dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita. Bukan soal dalam kegerejaan juga, tapi juga di dalam tugas sehari-hari, menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi mahasiswa, menjadi anak sekolah. Selesaikan tugas sampai akhir, meskipun ada kesulitan dan pencobaan. Ini yang bisa kita temukan di dalam bacaan pertama, inspirasi-inspirasi. Inspirasinya. Bahwa di situ dibilang yang kalimat terakhir itu si Paulus tidak pernah lalai dia, Pater ya. Dia sekalipun tidak pernah lalai memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus itu sendiri gitu. Itu dinyatakannya seperti apa ya, Pater? Ya dalam arti ini kan sebetulnya satu ungkapan bahwa dia itu tanggung jawab itu aja. Jadi tidak pernah lalai. Yang kalau orang tidak lalai kan fokus, fokus kepada tugas pelayanannya itu. Gitu. Maka dia tidak lalai. Dan dia terus saja memberitahukan apa yang menjadi kehendak Allah. Injil Yesus Kristus, sukacita ketika percaya kepada Kristus. Jadi soal kata lalai ini kan, maksudnya kalau tidak lalai itu kan berarti ya Paulus tanggung jawab. Iya, benar. Intinya itu sederhana dari perikop ini. Kita harus tanggung jawab gitu. Oke. Dan dia benar-benar memberikan jiwa raga semuanya ya, totalitas ya, Pater ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita break dulu sejenak untuk sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan inspirasi yang akan kita dapat dari Pater Albertus Purnomo OFM di sesi kedua. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa di sesi kedua. Jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik. Bersama kami, Pater Albertus Purnomo OFM dan saya Laurencia Fani, kita akan lanjutkan pembahasan, pembicaraan, perbincangan tentang apa yang akan kita dapatkan dari Injil ya Romo ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat menghubungi kami di email orkkaj2021@gmail.com atau di nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Lanjut di Injil Suci menurut Yohanes. Ini apa Romo yang bisa kita dapat? Ya,
Dari Injil ini Injil Yohanes ya, jadi satu Injil yang tidak mudah dipahami gitu. Karena bahasanya itu sangat tinggi dan tidak lugas gitu ya, banyak simbol, kesannya muter-muter saja gitu ya. Dan memang tidak mudah, juga teologinya itu terlalu tinggi. Memang Injil ini cocok untuk mereka yang sudah sampai pada tingkatan spiritualitas yang tinggi gitu. Seorang mistikus gitu ya. Tetapi toh kita juga bisa menemukan sesuatu yang bisa kita renungkan ya di antara kesulitan dalam memahami Injil Yohanes. Jadi perikop yang kita baca ini merupakan perikop yang oleh para ahli disebut sebagai bagian dari doa Imam Agung gitu ya. Nah, mengapa disebut Imam Agung? Karena memang di sini Yesus berperan atau sedang mendoakan para muridnya kepada Bapa. Jadi dia sebagai pengantara. Meskipun Yesus bukan imam ya. Dia ya seorang pengajar gitu, bukan imam. Tapi di sini posisinya adalah mendoakan, menjadi pengantara antara Bapa Allah gitu ya. Dan para muridnya gitu ya. Itu Yesus sebagai Imam Agung. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu ya. Di sini di bagian awal Yesus mengatakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan dikau. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud dari permuliakanlah? Jadi kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, sebetulnya permuliakanlah itu mengacu kepada peristiwa salib. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir Yesus mulia, tapi kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, momen di mana Yesus dipermuliakan adalah ketika dia disalib. Gitu ya. Jadi di dalam Injil Yohanes itu, salib menjadi puncak dari penyelesaian tugas Yesus. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus ketika ia disalib, menurut versi Yohanes, dikatakan apa? Sudah selesai. Jadi seperti halnya dalam sesi yang pertama kita melihat bahwa Paulus menyelesaikan tugasnya, di sini salib itu menjadi momen di mana Yesus menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan pekerjaannya, dia dimuliakan dengan disalib. Dan itulah sebabnya mengapa setiap tahun kita mendengarkan kisah sengsara itu selalu dari Injil Yohanes itu, bukan dari Injil yang lain. Karena di situ salib dilihat bukan sebagai momen Yesus dihukum, tetapi Yesus mengalami puncak dari tugasnya gitu, sudah selesai. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Matius dan Markus, ketika Yesus disalib, apa yang dikatakan? Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan daku? Jadi Yesus sepertinya itu ditinggalkan pada saat disalib. Di dalam Injil Lukas lain lagi, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Injil saja menceritakan berbeda gitu loh. Tapi artinya nggak masalah, karena kan refleksi dari Yohanes yang melihat disalib, Yesus itu menyelesaikan tugasnya gitu loh. Dan itu berkaitan dengan kemuliaan. Nah, lalu Yesus juga mengatakan, ini sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Hidup kekal di sini kita harus memahami hidup kekal menurut pemikiran Yohanes ya, bukan hidup kekal menurut katekismus. Karena kalau hidup kekal menurut katekismus kan pikirannya nanti di surga gitu loh. Padahal di dalam Injil Yohanes yang namanya hidup kekal itu sudah mulai saat kita di sini. Hanya rumusannya kan beda ini loh. Hidup kekal menurut Yohanes itu apa? Nah di sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, maksudnya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal
Hidup kekal itu pertama-tama adalah soal mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Bapa, ya Allah gitu ya. Kalau dalam tradisi Kristiani kan Allah disebut Bapa gitu. Kalau dalam tradisi agama lain ya sebutannya lain itu. Bapa itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus, utusan dari Bapa ini. Tapi kita harus tahu ya, mengenal dalam arti apa gitu. Mengenal itu dalam arti bukan sekedar tahu saja. Mengenal itu dalam arti punya relasi. Misalnya ya, saya mengetahui Presiden Indonesia, tetapi saya belum tentu mengenal Presiden Indonesia gitu, karena tidak ada relasi gitu ya. Demikian juga kalau di sini dikatakan hidup kekal adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus, berarti hidup kekal itu adalah ketika orang itu memiliki relasi dengan Bapa dan memiliki relasi dengan Yesus. Dan itu tidak harus dimulai setelah kita mati, tetapi sekarang ini kita juga bisa memulai kehidupan kekal itu. Dan setelah kita mati melanjutkan apa yang sudah kita mulai di sini gitu ya. Nah, bagaimana kita mencoba mengenal Allah dan mengenal Yesus itu ya ada dua hal ya. Satu, secara sederhana kalau kita berdoa gitu ya. Mengingat Sang Pencipta kita, mengingat Bapa, mengingat Yesus, junjungan kita gitu ya. Mengenal dalam doa gitu ya. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus kepada dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana atau di dalam Injil Yohanes, orang yang mengasihi Yesus, orang yang mengenal Yesus itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Yesus, ajarannya gitu ya. Mencintai, jangan pernah khawatir, percaya kepada Allah dan sebagainya gitu ya. Jadi ini hidup kekal itu pertama-tama adalah soal membangun relasi antara saya dengan manusia, dengan Allah gitulah. Nah, kemudian dikatakan mereka yang memperoleh hidup yang kekal ya, itu adalah milik Allah. Ya jelas toh, kita menjadi anak-anak Allah gitu. Kalau kita memiliki relasi dengan Allah, berarti kita anak-anak Allah. Dan mereka yang memperoleh hidup kekal dikatakan di dalam Injil adalah mereka yang telah menuruti firman-Nya. Ya ini jelas. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa melaksanakan apa yang diajarkan itu yang menjadi prasyarat orang memperoleh hidup kekal. Gitu. Relasi bukan soal perasaan saja, tapi juga soal tindakan terhadap sesama. Gitu. Nah, lalu ini ada satu yang menarik juga. Dikatakan di sini, memang ini agak kontroversial. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Padahal kan ya untuk manusia yang sekarang hidup ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, ini kan kontradiktif gitu ya dengan teks-teks di dalam Injil yang lain gitu ya. Dikatakan Yesus kan berdoa untuk umat manusia gitu. Maksudnya Yesus itu menebus dosa semua manusia. Tapi kok di sini bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang mengikuti. Nah, tentu saja kita di sini perlu memahaminya secara lebih baik ya. Jadi memang penginjil Yohanes itu di dalam teologinya itu sangat menekankan eksklusivitas kelompok pengikut Yesus gitu ya. Jadi ini pemahaman penginjil Yohanes ya. Jadi Yesus itu datang memang untuk menebus dosa manusia, tetapi ini refleksi, tetapi kan dia menurut Injil Yohanes dia lebih memprioritaskan kelompoknya, yaitu gereja gitu ya. Jadi di sini kita coba lihat sisi positifnya ya, bahwa pertama-tama Yesus itu berpikir terhadap orang yang mengenalnya. Ini dalam perspektif Injil Yohanes. Ya. Jadi yang pertama harus dipikirkan, ini guru ya, Yesus guru, yang dipikirkan adalah murid-muridnya. Karena apa? Karena murid-muridnya ini yang mengenal dia dan selalu bersama gitu. Dan ini kan kita bisa belajar juga ya.
mungkin dalam hidup kita sehari-hari gitu ya. Mungkin yang perlu kita prioritaskan adalah orang-orang yang mengenal kita. Ya. Jadi dalam hidup itu, karena apa? Karena mereka yang mengenal kita, yang menjalin relasi dengan kita, itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip pernah memberikan kebaikan kepada kita, kita juga memberikan kebaikan pada mereka. Itu yang menjadi prioritas kita dalam hidup itu ya. Juga keluarga itu kan yang jelas relasi paling dekat itu yang jadi prioritas itu ya. Atau teman, sahabat yang saling mendukung gitu. Dan memang sih ada ajaran Tuhan untuk memperhatikan orang miskin atau untuk memperhatikan mereka yang di luar asing komunitas dan tapi tetap harus yang menjadi prioritas secara kodrati juga sebagai manusia adalah orang-orang yang terdekat dengan kita gitu loh. Ini juga menjadi rambu-rambu bagi kita ya, jangan sampai kalau kita melayani orang lain yang mungkin tidak mengenal kita melayani berlebihan tapi melupakan orang yang terdekat dengan kita gitu ya. Keluarga, sahabat dan segala macamnya. Padahal mereka ini yang justru sering membantu kita ya, berbuat baik kepada kita. Saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu tidak perlu memperhatikan orang lain. Memang perlu, tetapi juga harus lihat keharmonisan, lihat balance-nya gitu, imbang gitu loh. Prioritas adalah orang terdekat, tanpa mengabaikan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi kita harus bantu gitu. Jangan sampai membantu orang yang tidak mengenal kita, tapi menelantarkan orang yang mengenal kita. Itu kan ironi gitu ya. Jadi di sini kalau kita melihat seolah-olah Yesus itu eksklusif gitu, kok dia hanya mikirin kelompoknya. Ya kita melihatnya, ya ini Yesus memang secara kodratiah itu pasti akan memperhatikan atau melihat, membantu orang-orang yang dekat dengan dia, para murid dan para sahabatnya. Jadi ini arti aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia gitu. Ya mungkin ini beberapa poin yang bisa kita temukan di dalam Injilnya. Iya, Pater, walaupun saya masih sulit ya, masih sulit menerima itu semua. Jadi memang Yesus memberikan contoh sebenarnya ya, seperti yang tadi Pater katakan, kita melayani coba dari yang terdekat dulu, yang punya hubungan dengan kita dulu gitu. Itu sudah oke, baru kita keluar ya Pater, jangan dibolak-balik. Kita melayani heboh di luar, keluarga keteteran, seperti itu ya. Jadi memang pelayanan penting, tapi juga harus lihat takarannya gitu loh. Misalnya kadang-kadang kan juga kasihan kalau yang melayani baik gitu ya, jempol, tapi justru orang-orang yang terdekat tidak diperhatikan, ini kan lucu gitu ya. Ya pokoknya pelayanan dua-duanya, tapi ini lihat dulu skala prioritasnya gitu. Kita tidak bisa melayani semua sama. Harus ada mana yang bobotnya lebih tinggi, mana yang bobotnya lebih rendah. Gitu. Makanya kan selalu dibilang pelayanan berkenan nggak gitu ya, seperti ini terhadap Bapak. Itu untuk melihat sisi itu kali ya, Pater ya. Demikian, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, waktu yang membatasi kita ya Pater ya. Kita akan tutup perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik edisi hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pater. Silakan Pater. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam sabdamu yang ada dalam kitab suci, kami semakin bersatu dengan Kristus. Kuatkanlah kami untuk melaksanakan sabda putramu dengan pertolongan Roh Kudus yang membimbing kami menuju kemuliaan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pater. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Pater Albertus Purnomo OFM dan saya Laurencia Fani
pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam damai.